Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas pendidikan Pancasila 68 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nakita Putihati Suryono dengan NIM 2109 1020 2127. Saya Dwi Novita Ramadhani dengan NIM 2109102020131. Saya Putri Nazatul Latifah, NIM 2109 10 20 20 62. Saya Yusuf Nugraini dengan NIM 2101103011043. Saya Farah Sabina dengan NIM 2108103011164. Kali ini kami akan membahas tentang ideologi liberalisme yang ada di Jerman. Dengan subtopik yang akan kita bahas yaitu latar belakang ideologi liberalisme di Jerman, kemudian penerapan ideologi liberalisme di bidang Volkshushmandskam negara Jerman, dan bagaimana jika ideologi liberalisme yang ada di Jerman diterapkan di Indonesia. Sebelum memasuki subtopik yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi liberalisme terlebih dahulu. Ideologi liberalisme adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu di dalam berbagai aspek. Aspek tersebut bisa saja di agama, politik, sosial budaya, ketahanan dan keamanan, ataupun ekonomi. Pasca Perang Dunia Kedua, banyak anggota maupun keluarga dari partai Nazi dan tentara Jerman yang sedang menjalankan tugasnya dituduh sebagai penjahat perang. Dengan adanya tuduhan tersebut, mereka diburu hingga ke Spanyol dan Argentina. Selain itu, pertempuran Berlin, banyak perempuan di Jerman yang mengalami pemerkosaan oleh tentara merah Uni Soviet. Dengan adanya hal tersebut, tidak ada satupun dari anggota tentara merah Soviet ini dibawa ke pengadilan HAM internasional. Tidak hanya itu, yang paling buruknya lagi pada sejarah ini adalah terbentuknya dua negara bangsa di Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kebangkitan demokrasi di Jerman tidak mungkin dimulai dari Jerman Timur, karena pada tanggal 7 Oktober tahun 1949, Uni Soviet yang berkuasa di Jerman Timur ini secara resmi mendirikan sebuah negara komunis di wilayah Republik Demokratik Jerman. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jerman Timur banyak dipengaruhi dan dikelola oleh pemerintah Uni Soviet. Terbelakangan di Jerman Timur yang terjadi di banyak bidang disebabkan oleh adanya praktek balas dendam yang dilakukan oleh Uni Soviet. Uni Soviet membuat warga Jerman Timur menderita. Hal berbeda dirasakan oleh Jerman Barat yang perlahan-lahan dibangkitkan secara ekonomi dan politik. Salah satunya dengan adanya proses-proses menuju demokratisasi. Oleh karena itu, warga Jerman bertopang pada Jerman Barat. Langkah awal untuk melaksanakan demokratisasi ialah melalui rekonstruksi demokrasi dengan Hukum Dasar Bonn. Hukum Dasar Bonn diawali dengan bersedianya Amerika Serikat, Prancis, dan Britania Raya untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas pendudukan tanah di Jerman Barat kepada warga asli atau warga pribumi Jerman. Sehingga diputuskan kota Bonn yang terletak di tepi sungai Rhine dijadikan ibu kota Jerman Barat, sekaligus untuk memulai dilaksanakannya pasal-pasal yang terdapat di Hukum Dasar Bonn. Selain Hukum Dasar Bonn, terdapat juga Hukum Dasar Grundgesetz. Hukum Grundgesetz sendiri telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. Isi Hukum Grundgesetz sendiri adalah sebagai berikut. Harkat martabat manusia, orang harus menghargai satu sama lain. Kesetaraan hak, setiap manusia memiliki hak yang sama, misalnya wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama. Kesetaraan di depan hukum, setiap orang sama di depan hukum. Kebebasan berpendapat, setiap orang boleh mengatakan hal yang dipikirkan. Kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap orang dapat berkelompok. Kebebasan menentukan tempat tinggal, setiap orang boleh tinggal dan bertempat tinggal di tempat yang diinginkan. Kebebasan bekerja, setiap orang bebas memilih pekerjaan. Hak-hak lain adalah perlindungan perkawinan dan berkeluarga, hak pilih, dan kebebasan beragama. Hak pilih menyatakan setiap orang yang ada di Jerman dibolehkan memilih. Mereka juga dapat dipilih, pemilihan harus rahasia, umum, dan bebas. Penerapan ideologi Jerman di bidang politik dapat dilihat dengan adanya beberapa partai yang dibentuk dengan dalih liberalisme, yaitu yang pertama ada Partai Liberal Nasional yang didirikan pada tahun 1867. Partai ini menjadi sayap kanan terbentuknya Partai Kemajuan Jerman, dan sebagai sayap kirinya, partai ini bergabung dengan Partai Progresif yang berideologi liberal. Yang kedua ada Partai Demokrat Liberal yang didirikan pada tanggal 12 Desember 1948 dan bergerak pada bidang politik sentris liberal di Jerman.
Selanjutnya pada bidang ekonomi, kebanyakan produk yang dihasilkan dari negara ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Kombinasi dari produksi berpandangan jasa, hubungan kuat sela industri dan akademisi, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap perekonomian negara Jerman. Bidang sosial budaya, Jerman merupakan negara yang menjunjung dan memperkokoh hak asasi manusia, di mana semua hak manusia dianggap sama rata tanpa pengecualian. Selain itu, Jerman mendukung perlindungan terhadap diskriminasi dan rasisme. Tidak hanya itu, di negara Jerman juga melindungi dan mendukung terhadap hak kebebasan berpendapat dan beragama. Bidang pertahanan keamanan. Pada pertahanan dan keamanan di negara Jerman pada saat ini tidak menguatkan pada pertahanan di lingkup militer saja. Perlu diingat kembali bahwa negara Jerman menganut ideologi liberalisme yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pada bidang bantuan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan bidang pertahanan dan keamanan, negara Jerman memiliki alat, yaitu sebuah organisasi multilateral seperti PBB, Uni Eropa, NATO, dan lainnya. Perbandingan penerapan ideologi liberalisme di Jerman dengan di negara berideologi liberalisme lain. Jika dibandingkan dengan negara Korea Selatan yang sama-sama berideologi liberal dan memiliki sumber pendapatan ekonomi sama-sama manufaktur, elektronik, dan otomotif, Jerman lebih maju di bidang ekspor otomotif. Jerman misalnya ada Volkswagen serta BMW yang merupakan sektor otomotif. Nilai ekspor Jerman didorong oleh penjualan kendaraan tersebut. Menurut Observatory of Economic Complexity, kendaraan seperti mobil menyumbang 12% dari nilai ekspor 1,25 triliun US dollar di Jerman pada tahun 2016. Sementara ekspor terbesar Korea Selatan adalah di sektor teknologi komunikasi yang mencakup 15% dari saldo ekspor negara yang lebih kecil, yaitu 516 miliar US dollar. Hasil ini membuat Jerman kembali unggul dalam hal ekspor. Juga dari sisi penerapan hak asasi manusia, Jerman lebih baik dibandingkan negara Korea Selatan. Di Jerman, penerapan hak asasi manusia sudah sangat baik karena masyarakat Jerman yang mempedulikan HAM, yang dibuktikan dengan tidak adanya penindasan dan pelanggaran HAM. Dibandingkan dengan penerapan HAM di Korea Selatan yang masih terdapat penindasan HAM. Menurut kelompok kami, jika ideologi liberalisme diterapkan di Indonesia, itu tidak cocok. Karena Indonesia saat ini menganut ideologi Pancasila yang ideologi tersebut berasal dari seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi liberalisme yang ada di Jerman merupakan hasil dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan. Perbedaan ideologi liberalisme dan ideologi Pancasila pada bidang politik, di Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, bidang politik tersebut mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan di Jerman yang berideologi liberalisme pada bidang politiknya membebaskan secara mutlak kebebasan dalam berindividu. Pada bidang sosial budaya, warga masyarakat Indonesia yang menganut ideologi Pancasila cenderung lebih saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Sedangkan di Jerman, masyarakat di Jerman sendiri yang menganut ideologi liberalisme identik dengan sikap individualisnya. Penerapan pada bidang ekonomi juga tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Karena pada negara liberalisme, sistem perekonomiannya menggunakan sistem free market atau pasar bebas dengan memfokuskan pada kodrat manusia yang berhak mendapatkan kebebasan. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, ideologi liberal adalah ideologi yang didasari oleh adanya kebebasan. Di Jerman, memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berpendapat, berpolitik, dan kebebasan lainnya yang sesuai dengan hak asasi manusia. Karena penerapannya sesuai dengan hak asasi manusia, maka tidak boleh ada kebebasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Jerman mendapat pemasukan dana dari produk-produk seperti produk-produk otomotif, produk-produk elektronik, dan produk-produk obat-obatan. Untuk pertahanan dan keamanan sendiri, Jerman menerapkan ideologi liberal dengan tujuan untuk meningkatkan bantuan humaniter atau bantuan kemanusiaan.